making disciples, transforming lives. Shalom semua, apa kabarnya? Anda kangen gak sama saya? Sudah lama saya tidak berbicara di GMSCP, karena memang saya lebih banyak standby-nya sekarang di Gandaria City. Tapi saya berdoa, GMSCP ini terus mengalami kebangunan rohani, sekalipun saudara, dulunya kita ini satu, tapi sekarang membelah di mana-mana. Saudara dari besar terus sedikit mengecil, tapi saya percaya saudara akan terus bertumbuh. Ruangan-ruangan kosong atau kursi-kursi kosong yang mungkin semenjak kita membelah di Puri, juga di Pluit dan di tempat-tempat yang lain, itu memberikan kita space supaya kita menjangkau jiwa lebih lagi. Masih banyak di sekitar kita orang-orang yang gak kenal Tuhan, ini tugas kita. Amin saudara. Saudara, di momen Cigevan ini, sepanjang hari ini saya khotbah dari renungan pribadi saya, khususnya saat teduh pribadi yang saya ini sekarang balik baca lagi di kitab Kejadian. Saudara, makanya sepanjang hari ini saya khusus kemarin merenungkan firman, saya membagikan dari Kejadian 1 sampai 7 per ibadah satu perikop. Dan di ibadah ini saya memberikan judul seperti ini. Listnya boleh dibuka, listnya yang 1 sampai 7, hidup yang Allah sebut sebagai benar. Saudara, hari-hari ini, saudara, khususnya di akhir zaman, kita perlu sungguh-sungguh hidup mengejar Tuhan. Bersyukur kita bisa membaca kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu betul-betul mewahyukan sesuatu yang luar biasa. Hari ini sebagai intermezzo, saudara, kenapa kok Alkitab itu ada di tangan kita? Bersyukur, karena firman Tuhan itu diberikan kepada manusia. Memang tidak langsung diberikan ke tangan kita. Firman Tuhan itu turun melalui bangsa Israel. Karena mereka lah bangsa terpilih. Dan kitab Kejadian sampai Wahyu itu diberikan kepada kita karena Musa pada waktu itu menerima pewahyuan daripada Tuhan. Sorry, bukan Kejadian sampai Wahyu Bapak Ibu. 5 kitab pertama, saya ralat. 5 kitab pertama di dalam perjanjian lama, penulisnya adalah Musa. Musa mendapatkan pewahyuan yang luar biasa bahkan tentang kejadian dan asal-usul segala sesuatunya. Kalau tidak, manusia hidup dalam kegelapan, manusia itu bingung. Mereka berpikir, mereka punya teori, dunia dan segala isinya tercipta karena Big Bangs. Karena ledakan besar. Dari semua ibadah, saya katakan bahwa kalau kita percaya dunia dan segala alam semesta ini tercipta karena ada dentuman besar, ledakan yang random, lalu tercipta alam semesta ini yang teratur demikian rupa, itu sama bodohnya dengan kita percaya kalau kita tanam bom di sini, begitu bomnya meledak, tiba-tiba tercipta sebuah mall yang bagus. Tiba-tiba tercipta ketika kita ambil barang rongsokan, kita kasih bom, begitu meledak, tiba-tiba jadi pesawat terbang yang bagus. Tidak ada yang namanya ledakan yang random bisa menciptakan alam semesta, itu enggak ada ceritanya. Kalau kita bisa menciptakan pesawat itu bukan terjadi karena ledakan. Itu terjadi karena sebelumnya ada yang merancang. Katakan amin. Dunia ini, bumi ini begitu teraturnya. Di masa penciptaan itu semuanya diciptakan dengan order. Pada waktu itu Tuhan menciptakan bumi. Bumi belum berbentuk. Lalu Tuhan ciptakan terang. Begitu Tuhan ciptakan terang, saudara, Tuhan ciptakan apa, saudara? Tuhan memisahkan air dengan daratan. Tuhan ciptakan saudara cakrawala memisahkan antara langit dengan daratan. Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan ciptakan hewan, Tuhan ciptakan binatang yang ada di udara. Lalu Tuhan berkata kepada air, saudara, supaya air memunculkan ikan-ikan. Tuhan berkata kepada tanah supaya muncul tumbuh-tumbuhan. Bahkan Tuhan berkata kepada cakrawala untuk apa, saudara? Memunculkan benda-benda penerang. Bapak Ibu, kita ini bisa punya waktu yang semuanya siklusnya itu sama. Satu hari semuanya dapat 24 jam. Saudara, ada pagi dan ada petang. Kita bisa punya musim yang teratur. Kita bisa punya 1 tahun itu 365 hari. Itu karena ada benda-benda penerang, ada sistem tata surya yang itu saudara memberikan kita penanggalan.
Semuanya teratur, bahkan bumi ini berotasi terhadap matahari. Nggak pernah menceng 1 derajat pun. Kalau menceng 1 derajat menjauhi matahari, bumi ini beku. Melenceng 1 derajat mendekati matahari, kita sudah meleleh. Saudara, nggak mungkin ini semua terjadi karena Big Bang. Halo, amin. Dan itu semua kita mendapatkan wahyu terang itu dari firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan puji Tuhan di situ juga menceritakan kejadian bagaimana manusia tercipta. Hari keberapa manusia diciptakan, bagaimana proses penciptaan manusia. Kalau Tuhan berkata kepada tanah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, berarti tumbuh-tumbuhan itu diambil dari tanah. Seolah-olah kalau tumbuhan itu tercabut dari tanah, dia akan mati. Tercabut dari sumbernya, dia akan mati. Ikan itu berasal dari air, kalau ikan keluar dari air, dia akan mati. Tapi begitu penciptaan manusia, Tuhan gak berkata kepada ciptaannya, Tuhan berkata kepada dirinya sendiri. Hendaklah kita, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Katakan amin. Bahkan lebih lagi, di dalam proses penciptaannya, memang Tuhan membentuk dari tanah, tapi dia menghembuskan nafas kehidupan sehingga kita menjadi a living soul, menjadi makhluk yang hidup. Berarti kita ini tercipta dari esensinya Allah sendiri. Rohnya diberikan kepada kita. Kita ini ada bukan karena evolusinya monyet. Katakan amin. Asal usul kita jelas. Bahkan diciptakannya kita laki-laki dan perempuan gak ada tengah-tengahnya. Itu juga sudah jelas. Bersyukur ada firman. Kalau tidak manusia akan berteori ke sana ke sini, menjadi liar. Saudara, puji Tuhan kita punya firman dan kitab Kejadian itu mereveal itu semua. Dan bahkan Kejadian itu mereveal kenapa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Lalu menceritakan kejatuhan manusia dan apa yang terjadi setelah manusia itu jatuh di dalam dosa. Saudara, bagaimana proses kejatuhannya, bagaimana iblis menipu kita. Dan ketika manusia jatuh, terjadi degradasi moral. Dari nggak taat, terjadi pembunuhan di generasinya Kain. Kain membunuh Habel. Generasi Kain berikutnya Lamek. Saudara, itu dosanya lebih dahsyat daripada Kain. Sampailah saudara, muncullah pengganti daripada Habel, namanya Set. Generasi Set, itu beda dengan generasi keturunannya Kain. Yang satu ambil jalur itu sebagai generasi yang menyembah, keturunan daripada Set. Enos menyebut nama Tuhan pertama kali, muncul Henok, muncul Nuh. Sementara dari generasi Kain, saudara itu hidupnya rusak sampai di Kejadian 6, di ibadah ke-6 tadi. Saudara, Tuhan melihat dunia itu sudah rusak, kejahatan mereka begitu rupa. Lalu Tuhan berkata, mulai hari ini rohku tidak akan terus tinggal bersama dengan manusia. Kata tidak terus tinggal, kata tinggal itu punya 3 arti. Berdiam, saudara, bersemayam, dan yang ketiga, tidak akan terus strive atau berjuang. Katakan berjuang. Dengan kata lain, Roh Kudus itu berjuang menegur manusia, menuntun manusia, menginsyafkan manusia. Tetapi manusia memilih untuk mengabaikan, menolak, bahkan menentang Roh Kudus. Mereka memilih untuk hidup di dalam dosa. Roh Kudus itu berjuang, beat and bridle, mengekang mereka. Berjuang, striving untuk menuntun manusia. Tapi manusia lebih memilih untuk hidup di dalam daging. Menuruti daging. Akibatnya Roh Kudus tidak terus-menerus tinggal. Di sini memberikan sebuah pewahyuan. Bahwa Roh Kudus itu tidak selamanya. Saudara, tidak selamanya akan terus striving di dalam kita. Kalau kita menolak Roh Kudus terus-menerus. Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus mungkin gak meninggalkan kita. Tapi Roh Kudus akan mundur. Roh Kudus akan diam satu titik. Dia akan membiarkan kita untuk menerima konsekuensi daripada pilihan-pilihan kita. Itulah sebabnya kalau hari ini Anda diperingatkan Tuhan, kalau Anda mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau dia masih berbicara, itu anugerah. Tapi kalau Anda terus abaikan dia, ada satu titik Roh Kudus akan berhenti.
Roh Kudus akan mundur, dia akan berdiam. Saudara, itulah sebabnya dikatakan ketika roh Allah diambil, umur manusia cuma 120, dia punya dua pengertian di dalam Kejadian 6. Pengertian yang pertama adalah, saudara, sejak Roh Kudus diambil, terpisah dengan sumbernya, manusia umurnya tambah pendek. Zaman Nuh itu orang itu hidup itu 900 tahun, 800 tahun. Tapi menjadi 120. Arti yang kedua adalah Tuhan memberikan masa tenggang. Karena semenjak Tuhan itu menyesal, Roh Kudus diambil. Dari semenjak Tuhan berkata kepada Nuh, bangun bahtera, kurang lebih ada 120 tahun. Itu adalah masa tenggang, masa kasih karunia untuk orang-orang bertobat. Tapi orang-orang tidak bertobat sehingga keputusan untuk mendatangkan air bah dikasih kesempatan sekali lagi. Saudara, Nuh itu berkhotbah dengan perkataan dan perbuatannya, saudara, untuk memberikan kesempatan mereka bertobat. Tapi ujungnya tidak ada satupun yang mau percaya. Singkat cerita, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa dari Adam dan Hawa, begitu jatuh dalam dosa, dosa itu menyebar, dosa itu berkembang, demikian rupa cepatnya. Kita tidak boleh mengentengkan dosa, Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari, saudara? Coba kita langsung aja buka Kejadian pasal yang ke-7. Kita baca ayat per ayat. Kejadian 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Makanya judulnya adalah hidup yang dikatakan Allah, yang disebut Allah benar. Dikatakan engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunan di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah itu meliputi bumi, datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, spesifik banget, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, lihat spesifik sekali. Pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Jadi ada 2 sumber air. Terbelah air dari bawah, dari samudera, itu seperti gempa bumi pecah muncul air. Juga ada hujan dari atas. Tingkap-tingkap langit terbuka, hujan deras. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi berapa hari? 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, Yafet, anak-anak Nuh, istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, binatang melata, merayap di bumi, segala jenis burung, yakni segala yang berbulu dan bersayap. Berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu siapa yang menutup pintu? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Tuhan sendiri yang menutupnya. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu hingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah naik dengan hebatnya di atas bumi. Dengan hebat itu benar-benar hebat, saudara. Saudara, dikatakan ditutupinya lah segala gunung yang tinggi di seluruh kolong langit. Saudara, gunung tertinggi itu gunung apa, saudara, di muka bumi? Gunung Everest.
bukan Himalaya ya. Apapun itu ketutup, coba bisa dibayangkan. Coba bayangkan saudara, gunung itu ketutup sama air. Dunia yang Anda pijak hari ini, itu pernah tenggelam. Dataran yang Anda pijak di depan sana, itu di masa lampau, itu pernah ketutup. Gunung, gak tahu Anda siapa yang suka hiking. Gunung Ijen lah, gunung apa, itu pernah ketutup air semuanya. Bapak Ibu, dan itu bukan mitos, itu bukan dongeng. Itu pernah terjadi di dunia di mana kita hidup di masa lalu. Lalu dikatakan apa saudara? Dan air itu sangat hebat, bertambah-tambah meliputi bumi, ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya. Bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang-binatang liar, segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikian dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, burung-burung udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dari semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Pelajaran pertama, catat baik-baik. Pelajaran pertama dari ayat yang kita baca, takutlah akan Allah. Allah itu kasih, tapi Allah itu juga adil dalam penghakiman. Saudara, Alkitab itu berulang kali memberikan peringatan untuk kita yang hidup di akhir zaman. Memberikan peringatan tentang kisah Nuh. Apalagi di perjanjian baru. Kita merasa bahwa kita ini seolah-olah kita sudah berada di dalam perjanjian yang baru. Kita berada di dalam anugerah. Kita merasa bahwa masa anugerah sudah tiba. Seolah-olah dosa itu tidak lagi diperhitungkan sebagai sesuatu yang serius di dalam perjanjian baru. Bahkan ada sebuah pengajaran mengatakan, karena kita sudah under grace, Tuhan sudah mengampuni dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Maka kalau kamu jatuh di dalam dosa, engkau tidak perlu mengaku dosa sebab dosamu sudah diampuni. Ini berbahaya. Sekalipun kita sudah diampuni, sekalipun kita sudah under grace, tapi kalau kita jatuh dalam dosa, kita perlu acknowledge, kita perlu minta ampun, kita perlu mengakuinya di hadapan Tuhan, kita perlu menyesalinya. Sebab dosa itu serius dan dosa itu menyakiti hati Tuhan. Katakan amin. Kita perlu membereskannya di hadapan Tuhan, bukan lenggang kangkung seperti seolah-olah tidak ada artinya. Hanya gara-gara Tuhan sudah mati bagi kita. Justru karena Tuhan sudah mati dan akibat dari dosa, itu mengerikan. Yesus harus mati, dicambuk, disalib, dihina, begitu rupa. Kita tidak boleh remehkan dosa, apalagi kita sembarangan hidup di dalam dosa, sekalipun kita di masa anugerah. Sebab penghakiman Tuhan itu tetap ada. Sekalipun hukuman dosa sudah ditimpakan kepada Yesus, tapi kita tidak bisa hidup sembarangan. Justru betapa ngerinya kalau kita ini sudah diampuni tapi kita masih hidup menyangkali Dia. Katakan amin. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Coba kita buka saudara, sebuah ayat di dalam perjanjian baru. Kita buka 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, ada masa tenggang 120 tahun. Nuh membangun bahtera itu 120 tahun. Saudara, itu cukup lama. Itu seperti a lifetime. Dengan harapan apa saudara? Itu memberikan kesempatan untuk manusia bertobat. Itu memberikan masa tenggang. Sebelum penghakiman tiba, Tuhan memberikan masa anugerah. Bertobatlah. Tapi yang terjadi adalah, Bapak Ibu, orang-orang menganggap kesabaran Tuhan sebagai kelalaian.
orang mencemooh, mana janji kedatangan Tuhan? Mana janji kedatangan Tuhan? Itu sama seperti di zaman Nuh, mana air bah? Mana air bah? Kamu bangun bahtera itu omong kosong. Kamu itu bodoh. Mana air bah? Mana kedatangan Tuhan Yesus? Mana kedatangan Tuhan? Coba kita baca 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka, hukuman telah lama tersedia. Kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab, perhatikan, jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka pada hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, katakan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, berarti di masa kita. Tetapi ia menyelamatkan Lot dan orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Setiap hari mereka melihat mendengar perbuatan mereka yang jahat. Sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Maka nyata Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani, angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Allah. Nuh itu dikatakan sebagai pemberita kebenaran. Tapi tahukah saudara, dia itu pengkhotbah yang kalau altar call gak ada yang maju. Gak ada satupun kecuali keluarganya. 7 orang itu. Nuh itu khotbah bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatannya. Dia membangun bahtera, itulah khotbah dia yang utama. Itu gambaran daripada kita yang hidup di akhir zaman, Bapak Ibu. Hendaklah kita takut akan Allah. Terlalu gamblang peringatan-peringatan Tuhan di Alkitab. Amin saudara. Mulai hari ini seriuslah dengan dosa. Anggap serius dosa, jangan anggap remeh. Kita harus punya duka cita ilahi. Kalau kita berbuat dosa, kita betul-betul mengakuinya. Menyadari bahwa dosa itu punya efek serius bagi kita. Dan dosa itu menyakiti hati Tuhan. Karena di masa lalu Tuhan itu pilu karena dosa manusia. Itu sebabnya saudara, kita nggak boleh main-main dengan kehidupan kita. Katakan amin. Pastikan kita hidup benar. Bagaimana caranya kita ini hidup benar? Saudara, Anda perlu sadari, untuk kita ini harus punya takut akan Tuhan. Amin. Kasih karunia itu mengampuni kita dari dosa. Tapi kenapa sekalipun orang hidup di dalam kasih karunia yang memberikan kuasa untuk hidup kudus, tapi kenapa orang gak hidup kudus? Sederhana, karena mereka kekurangan yang namanya takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan. Karena dengan takut akan Tuhan, kitab Amsal berkata, kita membenci apa yang Tuhan benci, yaitu dosa. Kasih karunia memberikan kita kemampuan untuk hidup kudus. Tetapi kalau kita nggak punya takut akan Allah, kita tidak menjauhi dan membenci dosa. Kalau kita nggak membenci dosa, itulah sebabnya mengapa banyak orang sekalipun di dalam kasih karunia, Tuhan memberikan kemampuan untuk kita menolak dan hidup kudus. Tapi kenapa kita tetap mendatangi dosa? Karena kita tidak punya takut akan Tuhan. Yang kurang dari gereja modern itu bukan kasih karunia. Yang kurang dari gereja modern adalah takut akan Tuhan. Saudara, takutlah akan Allah.
Allah itu memang kasih, tapi jangan lupa Allah itu adil. Allah itu kudus. Katakan amin. Kita harus hidup terpisah, kata kudus itu dipisahkan. Kita harus hidup terpisah dari dunia ini. Banyak peringatan di perjanjian baru, Ananias dan Safira menerima penghakiman Tuhan di masa era perjanjian baru. Di masa era gereja mula-mula. Saudara, kalau hari ini mungkin kita nggak melihat kasus-kasus Ananias dan Safira mati di tempat seperti itu. Bukan berarti Tuhan kita berubah pikiran. Tidak. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan kita untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Tengok kanan kiri, jangan terlena. Di momen Cegevan ini, peringatkan banyak orang. Peringatkan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Peringatkan orang-orang yang gak punya keselamatan di dalam Kristus. Peringatkan mereka untuk mereka masuk di dalam bahtera keselamatan di dalam Kristus. Yang kedua, saudara. Yang kedua, catat baik-baik. Saudara. Yang kedua, tetaplah setia walaupun dicemooh karena pembelaan Tuhan pasti datang. Pernah baca sebuah ayat, berbahagialah orang yang menderita, kepadamu difitnahkan karena kebenaran. Berbahagialah kalau engkau menderita karena kebenaran. Saudara, tidak ada seorang pun di tempat ini yang suka dibohongi. Betul ya? Kita suka sama kebenaran. Kita ingin kebenaran. Tapi sekalipun kita suka dan ingin akan kebenaran, tidak semua dari kita mau menderita karena kebenaran. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah kalau engkau mengalaminya sebab upahmu besar di sorga. Demikian juga diperlakukan nabi-nabi pada zaman dulu. Mereka menderita karena kebenaran. Saudara, di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Coba kita buka sama-sama 2 Petrus 3 ayat 3-6. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, berarti ini penting saudara, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Kapan Yesus datang? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, seperti nggak ada perubahan. Sejak zaman bapak-bapak nabi-nabi, bahkan bapak-bapak gereja di awal-awal, sudah memberitakan akhir zaman, tapi mana Yesus nggak datang-datang. Dikatakan di sini, sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu, katakan tidak mau tahu, bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ada orang-orang yang tidak mau lihat histori. Ada orang-orang yang tidak mau tahu bahwa bumi yang kita hidupi sekarang itu pernah dimusnahkan oleh air bah. Bapak Ibu, harusnya ini membuat kita semakin gentar. Jangan takut kalau Anda diejek. Jangan takut kalau Anda dicemooh. Coba Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi Nuh, kira-kira apa yang dialami oleh Nuh? Saudara, yang pertama, mungkin ada ejekan, Nuh dianggap gak masuk akal. Kamu gila, gak ada kapal segede ini. Buat apa kapal segede ini di atas gunung? Mana mungkin air bisa menutupi sampai ke gunung? Gak ada. Saudara, belum pernah ada di dalam sejarah gunung itu kebanjiran, itu gak ada. Tidak pernah ada hujan sederas itu sampai membuat gunung kebanjiran, itu gak ada. Gak masuk logika. Dia akan diejek. Ejekan yang lain, kamu bilang Tuhan akan menghukum dengan air bah. Kalau memang Tuhan itu baik, mengapa dia harus tenggelamkan semua orang? Kamu sok suci, kamu pikir kamu dan keluargamu yang suci. Kamu pikir kamu aja yang selamat. Itu ejekan tentang iman. Belum lagi ejekan sosial. Anak-anak muda mungkin mentertawakan anak-anak Nuh. Papamu itu gila. Hai Sem, Ham, hai Yafet.
Kamu jangan ikut seperti papamu yang fanatik itu. Mungkin tetangganya mengolok-olok istrinya. Ibu Nuh, saudara tahu siapa nama istri Nuh? Bunuh. Suamimu kerjaannya bikin kapal. Apa enggak ada kerjaan lain? Mungkin bisa jadi ada ejekan, dijual aja itu kayu-kayunya. Pasti itu laris, pasti itu akan bisa menghidupi keluarga. Saudara, seringkali ketaatan yang kita lakukan itu tampak bodoh. Orang dunia enggak bakal bisa mengenal mengapa kita itu ke gereja, mengapa kita beribadah, mengapa kita bangun iman kita, mengapa kita ke CG. Orang mungkin enggak bisa mikir, apa? Kamu hari Minggu ibadah, kamu di hari biasa ikut persekutuan CG, kamu mau jadi pendeta? Apa yang kamu lakukan ini gak masuk akal. Kamu terlalu fanatik. Bapak Ibu, saudara, dunia yang kita hidupi sekarang, saudara, sudah diperingatkan di Alkitab bahwa akan muncul pengejek-pengejek. Kalau Anda mau hidup sebagai orang benar sampai akhir, jangan takut, tetaplah setia. Katakan amin. Fokuslah. Nuh tidak menghiraukan itu semua. Dia bangun sekalipun dia diejek. Mungkin ada momen-momen Nuh itu juga ragu-ragu. Tapi dia tetap membangun, dia tetap setia. Mungkin dia berpikir secara logika ada benernya omongan orang. Aku ini terlalu gila mungkin. Tapi Nuh tetap setia. Jangan takut sebab akan tiba waktunya. Pembelaan Tuhan terjadi atas hidup Anda. Katakan amin. Jangan lepaskan imanmu. Kalau Anda mau hidup benar di akhir zaman ini, saudara harus siap dengan ejekan-ejekan dunia. Saudara, iman kita ini dianggap kuno. Iman kita gak dianggap relevan di muka bumi ini. Katakan amin, saudara. Ketaatan itu bodoh. Yang terakhir, saudara. Waduh, ini baru jam segini, saudara. Luar biasa. Ini rekor saya khotbah tercepat. Saya sudah 7 kali loh, saudara. Munculkan. Iman tanpa ketaatan adalah mati. Saudara, ketaatan itu menyelamatkan. Saudara, kalau Anda baca di kitab Kejadian pasal 6, Tuhan itu memerintahkan itu spesifik, nama kayunya itu spesifik. Harus ada 3 tingkap, harus 3 level, harus ada sekat-sekatnya. Pintunya begini, bahkan ukurannya itu sekian-sekian, semuanya itu tepat. Dan Nuh dikatakan, Nuh melakukan tepat, katakan tepat. Seperti yang Tuhan firmankan. Di dalam hidup ini akan muncul sebuah generasi. Mereka berkata punya iman, tapi tidak ada perbuatan. Makanya Yakobus berkata, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, saya tahu kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi kita diselamatkan karena iman. Yang setuju katakan amin. Kita diselamatkan karena anugerah. Tapi kalau memang imanmu, iman keselamatan yang sejati, iman keselamatan yang sejati itu bisa dibuktikan lewat perbuatan Anda. Bukti bahwa Anda itu punya the saving faith atau iman keselamatan yang Anda terima. Bukti bahwa pertobatanmu itu sejati, selalu harus ada buah yang kelihatan. Katakan amin. Dan itu harus. Sebab hari-hari ini segala sesuatunya itu garisnya blur. Saudara akan ketemu orang-orang di sosial media. Orang-orang yang mungkin captionnya itu thank you Lord Jesus. Profilnya itu pakai ayat. Tapi kok hidupnya kedugem. Tapi kok hidupnya begini, begitu. Lalu Anda jadi blur. Betulkah dia itu orang Kristen? Tapi kita diperintahkan gak boleh menghakimi. Tapi buahnya gak menunjukkan imannya. Lalu Anda bingung. Kita harus membuat perbedaan. Harus ada perbedaan. Katakan amin. Kita gak boleh
mengaku beriman, salibnya segede gaban, aksesoris Kristennya segede gaban, ikuti konferensi bergengsi, tapi hidupnya kok orang lihat membuat orang itu bertanya-tanya, kok gitu ya hidupnya? Saudara, iman tanpa perbuatan itu mati. Lebih baik kita jadi seperti apa yang Yakobus katakan. Halo, amin. Kamu tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, aku akan tunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Katakan amin. Tidak ada jalan netral, tidak ada jalan tengah. Either Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, atau Anda melawan Tuhan. Saudara, think about it. Saudara, kita orang Kristen, kita harus serius dengan ini. Jangan sampai orang bertanya-tanya, kamu itu sebetulnya orang Kristen atau orang dunia sih? Sebentar kamu ngomong soal Yesus, bersyukur lagu-lagumu rohani. Tapi kok sebentar kok omong kotor. Sebentar kamu ke gereja, kamu posting, kamu melayani Tuhan. Loh kok sebentar kamu kelabing minum-minuman. Sebentar kamu begini. Loh kok tiba-tiba kamu lakukan itu, membuat orang bingung. Gaya hidup dengan imannya kok bertentangan. Saudara, kita nggak boleh ada di area abu-abu dan membingungkan orang. Saudara, Anda harus tunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Anda harus make decision, katakan amin. Nggak ada separuh-separuh. Hari ini banyak orang Kristen nggak jadi teladan. Membingungkan orang. Semua seolah-olah atas nama kasih. Nggak jelas identitasnya. Ini orang dunia atau ini orang Kristen sungguh-sungguh. Saudara, kita nggak boleh begitu. Kita harus berdiri teguh di akhir zaman sehingga terjadi perbedaan antara orang benar dengan tidak. Orang dunia tidak boleh mirip sama orang. Orang Kristen nggak boleh mirip sama orang dunia. Kalau enggak, apa bedanya? Halo, amin. Saudara, tengok kanan kiri. Iman tanpa perbuatan itu nol. Itulah yang saya dapatkan waktu saya merenungkan Kejadian pasal 7. Pertimbangkan baik-baik. Saudara, dunia di tempat di mana kita hidup ini pernah tenggelam. Dunia kuno itu pernah habis. Saudara, pernah habis. Apa saudara yang pertama? Takutlah akan Tuhan. Allah itu memang kasih, tapi jangan lupa Allah itu juga kudus. Allah itu adil. Dia tidak akan tunda penghakimannya. Dia memberikan masa kasih karunia, anggaplah itu sebagai kesabaran, memberikanmu kesempatan untuk bertobat. Katakan amin. Yang kedua, akan muncul pengejek-pengejek yang akan mencemooh iman kita. Jangan takut, berdirilah teguh. Akan datang masa pembelaan bagi kita. Dan yang terakhir, tunjukkan imanmu kalau Anda mau jadi orang benar. Jangan gamang, jangan membuat orang bingung. Saudara, hiduplah dengan iman demikian rupa. Dan iman itu Anda tunjukkan lewat pertobatan Anda. Lewat perbuatan Anda. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya.